Akan Melebar. Roni Sulbiakto, Erik Saputra tampaknya ada penurunan konsentrasi. Betul. Dia ada rasa-rasa ketakutan, ada was-was tampaknya di awal jalannya balapan. Kita berharap Erik Saputra bisa menyelesaikan seluruh lap dengan baik. Kita mengharapkan hal yang positif pastinya untuk keseluruhan riders agar tidak mendapatkan masalah apapun itu, dan terlihat udah disebarkan dengan baiknya rekan-rekan Marshall untuk karbonat untuk bisa meminimalisir dan juga pastinya menghilangkan bercak-bercak titik oli yang tadi pada saat race sebelumnya sudah kita lihat bersama-sama dari Arga Farel sepertinya ya. Dan kali ini memang pada saat di first kembali lagi bubbling, kembali lagi hampir saja overshoot dari rem depan ataupun braking depan Mr. Erik Saputra. Kita tidak mengharapkan hal seperti itu memang karena baru saja dimulai jalannya aktivitas balap. Harus lebih berhati-hati lagi untuk betul sekali karena pada saat di race pertama ataupun bisa dibilang pada saat di first corner dari sirkuit kita memang riding position dan juga racing line dari Mr. Erik cukup tidak tepat dan sehingga dia harus out of the line di sana dan dia back on the track kembali, back on the line. Ini yang untuk mendapatkan momen yang bagus dan ada sedikit kekeliruan yang ia lakukan, kesalahan yang ia lakukan, dan kita berharap Erik Saputra ini bisa menyelesaikan seluruh total lapnya dengan baik, berpengalaman dari race sebelumnya. Oke, dia pacu lagi motornya, Bung, cepat sekali untuk mendapatkan posisi teratas, dan Iwan Setiawan, Erik Saputra, Yosep Kurniawan, dan terakhir Roni Sulbiakto. Nah, ternyata kita bisa melihat bila mana Roni Sulbiakto melakukan sampai finish, dia juga bisa akan menggeser posisi standing point keurutan yang ketiga, yaitu adalah King Chalman ataupun Chalman Susanto. Karena selisih mereka hanya terpaut 10 poin saja dari jarak 68 poin dan juga 58 poin. Jadi Chalman tidak hadir. Betul, Chalman akan hadir bersama dengan Sandik pada saat di putaran terakhir. Jadi ada dua keuntungan ya dari Roni Sulbiakto. Bermain aman, bermain fit, dan akan mendapatkan bonus posisi standing point urutan yang ketiga. Jadi memang lakinya benar-benar besar untuk Roni Sulbiakto ya, untuk putaran 4 kita kali ini. Betul. Dan terlihat memang Mr. Erik Saputra tidak terlalu berambisi besar untuk menggeser dari Iwan CMS di lap-lap awal. Terlihat dia sudah melakukan dua mistake yang hampir bisa dibilang fatal Sekali, Bu. Sehingga dia harus benar-benar wise karena gapnya memang tidak terlalu jauh, hanya selisih 0,7 detik saja. Kemudian kekuatan dari Iwan Setiawan juga bisa dibaca sebetulnya oleh Erik Saputra di lap-lap berikutnya. Ia agar benar-benar bisa mengontrol dengan baik, dan kita dapat memperhatikan bersama kekuatan dari Erik Saputra yang berada di urutan kedua. Saat ini sudah mulai mendekat dan mendekat. Apakah Iwan Setiawan akan diambil alih atau ia hanya tetap akan follow saja? Betul. Inilah dia persaingan antara Honda Fireblade 1000 bersama dengan R1 Yamaha, di mana motor ini benar-benar menjadi primadona di Indonesia bahkan di dunia untuk ajang-ajang Superbike dan yang lain-lainnya, sehingga terlihat gap yang sempat memasuki 0,5 sektor 3 dan 4 menjadi keuntungan untuk Mr. Erik Saputra untuk bisa melakukan cutting time dengan Iwan CMS di sini, dan sekedar kita bisa mengetahui di sektor yang terakhir, ini dia mulai datang dari belakang. Sektor 2-3 menjadi andalan untuk Mr. Erik memberikan kejutan. Ini dia side by side overtake yang bisa dibilang cukup agresif dari Mr. Erik Saputra. Dan berbahaya sekali, dia langsung melesat, Bung. Erik Saputra langsung meninggalkan Iwan Setiawan dan mengetahui bahwa sudah bisa melalui Iwan. Ada sebuah keberuntungan dan ia nampaknya tidak akan bermain-main, akan mengontrol laju motornya dengan baik walau Iwan Setiawan lagi-lagi mulai mendekat. Dan ini tinggal bagaimana respon dari sosok Mr. Erik Saputra untuk memastikan dirinya aman hingga lap terakhir. Masih harus 6 lap lagi, Bu. Masih cukup panjang bagi Erik Saputra dan Iwan Setiawan bermain di atas lintasan ini. Di track lurus memang terlihat Iwan begitu mendominasi dengan hasilnya top speed 265 km per jam, sehingga kita bisa melihat bahwa keunggulan di track lurus menjadi andalannya untuk Iwan CMS. Namun Erik Saputra benar-benar sangat cepat, memang khas dari Yamaha, begitu lincah di tikungan
like seperti Valentino Rossi pada saat zamannya dulu dan sekarang Quartararo dan juga ada Jack Miller, dan lihat sedikit melakukan wheelie-nya. Memang riding positionnya memang tidak terlalu menunduk dekat dengan tangkinya. Namun yes, saya agak sedikit melihat benar-benar ambisi besar terlihat dari Mr. Eric. Eric berusaha untuk bisa benar-benar meninggalkan jauh keberadaan Iwan Setiawan, memahami bahwa ia pada kelas sebelumnya sudah tidak mungkin untuk berpeluang di race 1 ini kan sudah hilang. Dan ia hanya memiliki harapan pada race ini, di race pertama ini, pada kelas yang saat ini ia ikuti, yakni di kelas 1000 cc, Bung, dan diharapkan di kelas ini Eric Saputra benar-benar bisa berada di posisi finish terdepan lah. Paling tidak ia harus menyumbangkan podium utama hari ini, dan ia mencoba untuk mengendalikan laju motornya dengan baik, dan Iwan Setiawan memberikan perlawanan. Ia pun kembali bejek gasnya, dan perlu diingat masih ada putaran-putaran yang begitu panjang. Dan kali ini kita bisa melihat dari insight-nya dari Mr. Eric masih tetap menjaga pergerakan motornya tetap balance, dan mungkin pada saat di turn 10 agak sedikit melakukan downshift-nya memang terlalu terlihat lamban, sehingga Iwan CMS bisa memaksimalkan dan memanfaatkan celah yang terbuka dan speed yang lamban dari Mr. Eric. Namun masih panjang perjalanan mereka, masih ada 5 lap lagi dari total lap yang mereka jalankan, sekitar 8 ataupun bisa dibilang 10. Kita bisa melihat bersama-sama di sini hadirin sekalian. Jadi Yosep juga harus perlu memaintain, karena Yosep hanya harus perlu finish, dan juga Roni juga harus finish, karena mereka memiliki keuntungan masing-masing hadirin sekalian dan para pemirsa. Kita lihat memang riding positionnya memang tidak terlalu agresif. Tapi yang penting dijaga hingga lap terakhir, Bung. Karena kalau dihitung secara riders, total ridersnya ini memungkinkan sekali keseluruhannya bisa berada pada podium, Bung. Betul di masing-masing kelas. Kemudian bila memaksakan justru akan fatal, sia-sia, Bung. Ini kan putaran keempat, dan mereka hanya ada harapan di race 1 ini bisa tampil di atas podium. Maka kita berharap semuanya bisa menyelesaikan jalannya race 1 ini dengan baik, motor tanpa ada technical problem. Mereka juga bisa mengakhiri lap di posisi yang aman. Artinya 3 pembalap terbaik seperti Eric Saputra, Iwan Setiawan, Roni Sulbiakto akan tetap utuh. Mereka bisa menaiki podium. Demikian juga pada Yosep Kurniawan Subagio, karena dia hanya bermain sendiri pada kelas 600 dan tidak ada perlawanan yang berarti. Tentu bagi pembalap Yosep Kurniawan yang penting motor ini benar-benar bisa bertahan dalam track, dan malah terlihat cukup melebar jauh persaingan untuk perebutan 1 dan 2 dari 1000 cc tata kita tertinggi kali ini untuk kelas komoditas, dan terlihat memang sempat rapat dengan gap hanya selisih 0,2 detik saja. Sekarang sudah di angka hampir sekitar 1,4 detik ataupun 1,6 detik. Apa gerangan yang terjadi dari Iwan Setiawan? Memang cukup banyak sekali kendala dari shifter untuk Iwan CMS sendiri. Jadi dia benar-benar harus bisa memaintain. Memang mungkin kelemahan dari Fireblade Honda di sini yaitu adalah transition gearnya yang masih selalu betul sekali, masih selalu menjadi momok krusial untuk motor yang digunakan oleh Iwan CMS. Walaupun kita tahu dirinya ataupun beliau yaitu adalah selaku owner dari motor ini dan juga mekanik dari motor ini, dirinya juga mendapati sebuah kesulitan untuk bisa menaklukkan motor yang dia gunakan dari Honda Fireblade, karena lap tersisa 3 terus semakin melebar, sempat di angka 1,3 detik dengan gapnya bersama dengan Eric Saputra, dan sekarang harus 1,5 detik. Apakah ini adalah sebuah keputusan yang tepat untuk melakukan kebajikan dan juga pastinya lebih dewasa lagi untuk Iwan CMS? Nah, terlihat di turn 10 Mr. Eric selalu struggling dengan downshift-nya ya. Betul, penurunan persnelingnya yang nampaknya ada gangguan, dan kalau kita perhatikan apa yang tadi Anda tanyakan, apakah ini adalah strategi mereka untuk mengatur agar motor ini tetap selesai dengan baik, dengan paling tidak yang penting aman dulu. Ya, ini nampaknya harus benar-benar dilakukan oleh keseluruhan pembalap yang ada di race ini, karena sekali lagi seperti yang saya ungkapkan bahwa tidak ada perlawanan di antara ketiga pembalap. Di antara ketiganya ini kan
jaraknya sudah jauh, kemudian satu rider juga merupakan kelas yang berbeda. Amankan saja, safe saja hingga lap terakhir karena esok masih ada race. Betul. Race kedua adalah tumpuan mereka. Bagi Erik Saputra, bila terlalu gahar, bila terlalu gegabah, Anda perlu diperhatikan, masih ada 2 lap lagi. Potensi untuk memenangi race ini berpeluang pada Anda. Dan kita perhatikan satu persatu, putaran demi putaran ia coba selesaikan. Satu kekuatan Iwan Setiawan masih terus mengatur ritme balapannya dengan baik, mengambil line dengan sempurna dan memastikan dirinya tetap berada konsisten hingga lap-lap terakhir, Bung. Dan ini akan terlihat bila mana posisi tidak akan ada perubahan sampai checker flag dikibarkan. Ya. Melainkan Iwan CMS akan finish di urutan kedua. Dia akan mendapatkan total penambahan poin 20. Sehingga dari perolehan poinnya 140 akan bertambah menjadi 160. Ya, betul. Mr. Eric bila mana berada di posisi pertama sampai finish, dia akan menambahkan ataupun mendapatkan 25 poin. Jadi 151. Selisih mereka belum ada perubahan memang, Belum. namun semakin rapat dari gap poin yang akan dihasilkan. Kembali lagi dan lagi struggling lagi di turn 10. Ini adalah sebuah keuntungan dan juga celah untuk bisa Iwan CMS maksimalkan. Yes, turn 11 selalu menjadi momok spesial dan momok serius untuk Mr. Erik Saputra. Mungkin akan bisa diberikan catatan khusus dari kakak Ray dan juga tim dari Carlos untuk melihat Mr. Erik cukup struggling di turn 10 sana. Dan ada penyesuaian, kemudian adaptasi yang maksimal, atau apa kendala yang membuat pembalap ini mengalami hal tersebut ya, Bung? Karena selalu atau acap kali di daerah tersebut pembalap ini terlihat kerepotan untuk mengatur penurunan gigi proseling. Sementara saat ini Anda dapat menyaksikan bagaimana Iwan Setiawan terus mendekat, dan saat ini Anda akan menyaksikan last lap penentuan. Iwan Setiawan nampaknya mulai memberikan perlawanan, berbahaya sekali lagi-lagi jika Erik Saputra terbakar emosinya, jika tidak bisa mengendalikan, terpancing akan laju dari Iwan Setiawan justru fatal, Bung. Betul sekali, dan terlihat jaraknya sudah di cutting time-nya kurang lebih setengah dari pergerakan yang hampir 2 detik gap antara Erik dan juga Iwan CMS. Kali ini masih ada momok krusial untuk Mr. Erik, yaitu di turn 10 dan turn 11. Apakah akan terbuka celahnya untuk Mr. Erik Saputra? Apakah tetap dengan wise menghindari kontak terjadi? Dan kita lihat, inilah dia. Ini lagi dan lagi mengambil dari luar namun tetap ditutup. Sedikit melebar, apakah bisa saling side by side? Streaming? No. Nah, kalau sudah di sini berarti Mr. Erik sudah mulai aman posisinya, namun masih ada U-turn yang dia harus benar berpikir kembali apakah dalam melakukan penurunan proseling, kemudian masuk lagi pada track berikutnya dengan aman, dengan leluasa. Kita perhatikan apa yang akan dilakukan oleh Erik Saputra terus dalam bayang-bayang dari Iwan Setiawan yang semakin dekat saja dan luar sepertinya. Iwan Setiawan akan berhasil. Erik Saputra dari luar kemudian kembali akan dibalas, namun tak kuasa tampaknya Iwan, Bung. Yes, betul sekali, dan inilah dia akhir hasilnya yang begitu luar biasa. Side by side finish. With the side by side di sana gapnya sangat tipis, 0.035. Mr. Erik Saputra still got the first position, di mana mendapatkan posisi pertama tetap begitu kuat dan tangguh. Namun ini catatan penting untuk bisa melakukan evaluasi di hari Minggu esok. Dan di urutan yang ketiga, Yosep Kurniawan Subagio sudah berada di tikungan krusial juga, U-turn dengan tikungan 15-16, dan the last corner ada tikungan 17, dia akan menyelesaikan dengan tenangnya. Dan juga Roni Subiakto, walaupun jauh gapnya, dia harus menuntaskan sampai finish untuk berada di urutan keempatnya. Finish untuk Yosep Kurniawan Subagio, dan urutan yang keempat Roni Subiakto. Secara hitung-hitungan Yosep Kurniawan juara pertama, Bung, dari kelasnya ya. Betul. Secara finisher memang urutan ketiga, namun dalam kelasnya pembalap Yosep ini merupakan pembalap terbaik pada kelasnya. Kemudian Roni Sulbiakto yang akan berada pada posisi apa yang terjadi? Ini Mr. Erik terjatuh sepertinya. Terjatuh setelah
finish ya. After finish After dia finish, terjatuh. Kita akan coba rekan-rekan kameramen kami apakah menyimpan tayangan Yes, untuk semoga saja dapat ya momen itu ya. Apa yang terjadi dari pembalap Erik Saputra ini? Tersungkur terlihat harus sedikit jongkok di sana. Ya. Semoga saja tidak ada hal-hal yang cukup fatal karena kita mengharapkan dia harus tetap tampil prima dan optimal karena dia mengikut sertakan di 2 kelas penting dari komunitas baik dari 2,5 dan juga 1000 cc SBK. Dan nantinya kita akan berjumpa di area Park Fermé dan juga podium seremoni. Congratulations for all the winners. Nantinya partner saya, mentor saya yang akan bertugas Mr. Orin Sugawa. Dan para hadirin sekalian, para pemirsa sekalian, baik dari yang sedang menyaksikan, kita nantinya akan menyaksikan the last race, yaitu adalah dari Underbond 150 cc under 25 tahun, di mana akan menutup hari Sabtu ceria kita dengan sangat luar biasa. Cukup banyak nano-nano dari cuaca yang silih berganti dengan cepat. Dari pagi tadi kurang lebih pada saat sesi qualifying, cuaca benar-benar syahdu dan sejuk dengan cloudy, a little bit cloudy ataupun awan mendung. Namun memasuki after the break pada saat isoma istirahat sholat dan juga makan, cuaca berganti cukup ekstrim, panas terik menemani, otomatis dari temperatur dari track dan juga suhu dari area Pertamina Mandalika International Circuit berubah cukup drastis. Dan sekarang di sore hari kita sudah mulai kembali sedikit cloudy, sedikit shadow lagi. Dan inilah dia final result, Mr. Erik Saputra, congratulations dari Carglass RRS Racing Team, Iwan CMS Setiawan dengan NWN CMS. IMI Pusat, terima kasih juga, dan juga IMI Provinsi NTB, terima kasih juga. Langsung saja saya akan serahkan untuk podium, seremoni dan juga area parfum dengan partner saya, Mr. Orin Sugawa. Melewati setiap tikungan, semangat tak tergoyahkan. Di Mandalika Racing Series, di atas podium, rayakan kemenanganmu, angkat trofimu, kamu telah buktikan. Selamat atas kemenanganmu di Mandalika Racing Series. Sang juara Mandalika Racing Series. Maju terus sang juara. Oke, kita akan segera berbincang dengan para jawara kita. Iwan, iya, Iwan, bagaimana balapan hari ini? Tadi nampaknya akan berusaha untuk melakukan overtake pada Erik tapi tidak berhasil. Ya, nggak nyangka juga tadi kan memang ban saya kan bekas KTT dipakai buat race 1 ini, bannya tuh masih belum panas di lap-lap awal, makanya tadi kaget juga sempat disalip Erik dari belakang. Iya, terus coba untuk ngejar kan, tapi selalu slide ban belakangnya. Oke,
Artinya Anda hari ini pun sudah mulai menambah poin aman ya. Dan semoga di race esok lebih baik lagi. Persiapannya untuk race esok? Untuk besok mungkin agak safety lagi ya, jalan aja. Oke, selamat dan baik. Berikutnya Erik, Mr. Erik Saputra boleh. Ya. Erik Saputra, statement Anda dengan race yang baru saja berakhir. Ya tadi mungkin karena terlalu fokus fight sama Mas Iwan, fokusnya ngelihat RPM, jadi nggak cek refleks. Dan tadi ada crash malah, jadi karena terlalu nge-push dan berusaha buat defensif, di T10 malah jatuh. Oke, selamat untuk penampilannya hari ini. Silakan segera ke atas podium karena kita ada 2 kelas yang berbeda. Racing Service.